Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnianinur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Kecelakaan di jalur Batuna 2 Padang Sidimpuan, 1 pengendara tewas. Buron 4 bulan pelaku pembunuhan di Pelabuhan Belawan ditangkap. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di Kota Padang Sidimpuan tewas di tempat kejadian setelah mengalami kecelakaan tunggal. Diduga korban yang melintas di jalur lintas Sumatera ini tidak bisa mengendalikan kendaraan saat menghindari jalan berlubang. Kecelakaan tunggal yang mengakibatkan korban jiwa ini terjadi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di jalur Batuna 2 Kota Padang Sidimpuan, Senin malam. Korban Herianto, 17 tahun, warga Kota Padang Sidimpuan yang berboncengan dengan temannya Ferdi, melintas dari arah Pargarutan Tapanuli Selatan menuju Kota Padang Sidimpuan. Sesampainya di tempat kejadian, tiba-tiba korban Herianto tidak bisa mengendalikan kendaraan dan akhirnya terpental menabrak batu besar di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka pecah pada bagian kepala dan tewas di tempat kejadian. Sementara korban Ferdi yang dibonceng mengalami luka pada bagian kaki. Saksi mata di tempat kejadian menyampaikan, korban tidak bisa mengendalikan kendaraan saat mengelakkan lubang besar di pinggir jalan. Hal ini diperparah tidak adanya lampu jalan. Hingga saat ini, korban Ferdi masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Metamedika Kota Padang Sidimpuan. Di mana pada saat di TKP, kendaraan tersebut mengelakkan lubang sehingga terjadi out control dan terjadi kecelakaan tunggal yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Herianto meninggal dunia setelah dirawat ke rumah sakit. Kemudian yang dibonceng kondisinya dalam keadaan luka ringan. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor. 1 pelaku yang merupakan residivis terpaksa ditembak petugas karena melawan saat dilakukan pengembangan. BS bersama temannya R pelaku curanmor diringkus personel Tekap Satreskrim Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari keduanya, petugas mengamankan sepeda motor yang sempat dititipkan ke rumah temannya, yang kini juga ditahan dengan kasus narkotika. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Parik Hesit menjelaskan, pihaknya terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap seorang tersangka yang telah melakukan perlawanan saat pengembangan, sehingga menyebabkan tangan salah seorang polisi mengalami luka. Kedua tersangka membongkar rumah kosong yang ditinggal pemiliknya dan mendorong sepeda motor ke lokasi sepi, kemudian menyalakan motor dengan menyambungkan kabel kunci kontak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. R ini juga melakukan pencurian kendaraan bermotor bersama rekannya inisial B yang sudah kita amankan juga. Hanya saja pada saat diamankan, tersangka inisial B ini melawan dan melukai petugas mengakibatkan salah satu anggota kami, Bribtu D, mengalami luka dan bengkak di lengan kirinya, sehingga terhadap yang bersangkutan diberikan tindakan tegas dan terukur, tembakan ke arah kaki untuk melumpuhkan yang bersangkutan. Dan sepeda motor itu kita amankan, dititipkan di rekan mereka juga yang saat ini juga sebagai tersangka dan dalam penahanan dalam perkara lain, yaitu kasus narkoba. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, bangkit dari pandemi COVID-19, TNI Polri dan pihak Kecamatan Deli Tua membagikan ratusan masker kepada warga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim gabungan TNI Polri dan Muspika Kecamatan Deli Tua
membagikan ratusan masker kepada warga dan pedagang pasar untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Pembagian masker ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan dan Dim 0201 BS bersama pihak Kecamatan Deli Tua. Selain membagikan masker, petugas mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya di tempat beraktivitasnya masyarakat seperti di pasar. Pembagian masker ini sebagai ajakan dan himbauan agar masyarakat dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang terus meningkat. Kapolrestabes Medan mengatakan kegiatan masker ini difokuskan ke tempat-tempat beraktivitasnya masyarakat seperti di pasar, sekaligus memperingati Hari Pers Nasional tahun 2021 yang ke-36 tahun. Semoga pers bisa menjadi inspirasi untuk kita agar bangkit dari pandemi COVID-19. Kegiatan hari ini kita mengunjungi masyarakat khususnya untuk tempat-tempat tertentu, tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, berkegiatan sehari-hari. Kita mengimbau kepada masyarakat, kami jajaran Polrestabes dengan Pak Dandim dan jajarannya mengimbau kepada masyarakat, kita juga membantu masyarakat membagi-bagikan dalam rangka untuk bangkit dari pandemi. Saya atas nama pribadi dan jajaran Polrestabes Medan mengucapkan selamat dari pers yang ke-36. Mudah-mudahan pers bisa menjadi inspirasi kita semua untuk bangkit dari pandemi. Sementara kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan pada sejumlah fasilitas umum terus ditingkatkan agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Buron 4 bulan pelaku pembunuhan di Pelabuhan Belawan ditangkap. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, buron selama 4 bulan, pelaku pembunuhan sadis berhasil ditangkap polisi. Pelaku dendam dengan korban yang merupakan sahabatnya sendiri. YG ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saat ditangkap, tersangka berusaha melakukan perlawanan dengan melukai petugas, hingga terpaksa dilumpuhkan dengan menembak kedua kakinya. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan dalam keterangan resminya mengatakan, usai menghabisi nyawa korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di salah satu perkampungan di Kabupaten Labuhan Batu. Dalam pemeriksaan petugas, tersangka mengaku menghabisi nyawa korban yang merupakan sahabatnya karena dendam pribadi. Korban tewas dengan 4 luka tusukan senjata tajam. Korbannya Julpanduru, ya Julpanduru. Pelakunya ini Yasoki Giawa. Ya, jadi mereka berteman, ya sama-sama minum, ya sama-sama buruh pikul. Ya, mungkin karena dendam-dendam pribadi, selesai minum, ya dia menyucuk korban 4 lubang sehingga meninggal dunia di tempat. Dan dia melarikan diri. Kita tangkap selama 1 minggu. Kita kejar, tertangkap di Labuhan Batu. Kita lakukan gabungan antara Polda dengan Polres Labuhan Belawan. Usai melampiaskan dendamnya, buruh panggul di Pelabuhan Belawan tersebut langsung melarikan diri. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, terkait penangkapan satu keluarga yang merupakan bandar narkoba oleh Polres Tanjung Balai beberapa waktu lalu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan melakukan razia di dalam blok hunian. Petugas mengamankan seorang warga binaan yang diduga pengendali narkoba dari dalam lapas. Razia yang dilakukan oleh petugas lapas ini terkait adanya informasi penangkapan bandar narkoba satu keluarga yang dilakukan oleh Polres Tanjung Balai. Dari penangkapan tersebut diinformasikan peredaran barang haram itu dikendalikan oleh salah seorang warga binaan lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan berinisial AP.
Dari razia yang dilakukan ini, petugas berhasil mengamankan diduga alat komunikasi yang ada di dalam blok hunian milik warga binaan. Sementara untuk AP sendiri langsung diamankan di sel khusus atau strafsel. Selain itu terkait masih adanya alat komunikasi di dalam lapas yang digunakan oleh warga binaan, pihak lapas sendiri mengungkapkan jika petugas akan lebih sering melakukan razia ke dalam blok hunian untuk meningkatkan keamanan. Alat komunikasi diduga masuk ke dalam lapas berasal dari barang kunjungan yang dibawa oleh keluarga. Kepala Lapas Kelas 1 Medan mengatakan pihaknya akan terus menggelar kerjasama dengan pihak kepolisian serta tidak akan menghalangi tugas kepolisian dalam melakukan pengembangan jika terdapat warga binaannya yang masih terlibat peredaran narkoba. Terkait berita itu setelah kami koordinasi dengan Kapolres, kami cek kembali bahwa memang ada nama yang disebutkan oleh Kapolres dan kami sudah melakukan upaya sinergi dengan Polres untuk selalu membantu dan bersama-sama untuk memberantas narkoba, dan kami melakukan tindak lanjut terhadap berita tersebut. Tentu ini kan sebagai upaya sinergitas kami dengan pihak aparat kepolisian maupun aparat penegak hukum lain, kami siap untuk terus bersama-sama membangun sinergitas dan koordinasi agar pemberantasan narkoba terus bisa kami wujudkan dengan sebaik-baiknya dan siap memfasilitasi membantu untuk sama-sama memberantas narkoba. Hingga kini pihak lapas sendiri masih menunggu tindak lanjut dari Polres Tanjung Balai guna menyerahkan warga binaan berinisial AP yang diduga menjadi pengendali peredaran narkoba di wilayah Tanjung Balai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Selain itu, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menilai Sumatera Utara dan Aceh siap menggelar Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh memaparkan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini, Pemprov Sumut tengah melakukan pembangunan terhadap Sport Center Sumatera Utara yang memiliki 36 venue cabang olahraga. Menpora menilai Sumut dan Aceh siap menjadi tuan rumah PON yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Pelaksanaan PON dengan tuan rumah bersama dua daerah baru ini terjadi. Diharapkan PON yang mempertandingkan 31 cabang olahraga ini dapat berjalan dengan sukses. Kita mendapatkan gambaran langsung dari kedua pimpinan daerah, baik Sumatera Utara maupun Aceh, dan juga dari PON-nya. Jadi secara keseluruhan saya bisa menyimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Utara dan juga tadi disampaikan Provinsi Aceh siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024. Gitu. Jadi sepintas disampaikan langsung kita bisa tahu. Kan kita urusan PON ini bukan baru sekali dua kali. Kita sudah tahu. Jadi mana pemerintah daerah yang serius, mana yang setengah-setengah, mana yang nunggu diketok dari pusat baru jalan. Tapi ini sudah pada tahap siap, bahkan Pak Gubernur ini semangatnya luar biasa. Sport Center sudah disiapkan. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai oleh Sumatera Utara sebagai tuan rumah, yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, mendongkrak perekonomian, serta sukses administrasi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Puskesmas Pamatang Raya. Penerimaan vaksin diawali oleh Bupati Simalungun, C.R. Saragih. Setelah 14 hari menerima vaksin tahap pertama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Simalungun, Sumatera Utara kembali mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Puskesmas Pamatang Raya pada 15 Februari 2021. Penerimaan vaksin Sinovac diawali oleh Bupati Simalungun C.R. Saragih, diikuti Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Asep Nugraha dan Rindam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Waston Purba, Kajari Gloria Sinohaji, Ketua Pengadilan Negeri Abdul Hadi Nasution, Dandim 0207 Letkol Infantri Roli Souhoka, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, dan beberapa unsur penerima vaksin lainnya. Petugas vaksinator dilakukan oleh Dr. Sandra Saragih, didampingi oleh beberapa petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun C.R. Saragih mengaku lebih percaya diri setelah menerima vaksin dosis kedua. Meski telah divaksin, C.R. Saragih mengingatkan kepada semua pihak agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harapan kami terus tangannya dengan ada vaksin ini, satu, percaya diri. Yang kedua, ada lagi yang menarik ini kan, kita sekarang kalau kemana-mana nggak perlu swab, cukup tunjukkan dengan hasil ini. Karena sudah ada surat dari kementerian, nah ini kan sudah terdaftar. Ini sudah terdaftar. Jadi kalau dulu kan kita kemana-mana harus swab, ini tinggal tunjukkan ini aja, kita nggak perlu lagi lakukan swab. Siapapun yang sudah divaksin, pertama dan kedua. Nah, untuk itu, dan kita juga merasa nyaman, walaupun tetap kita harus waspada. Ya kan, waspada itu bagaimana? Kita harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, ya rajin cuci tangan, ini tetap harus kita lakukan. Karena apa? Kita harus mengakuin ya, karena kan belum ada 30% pun, khususnya masyarakat di Simalungun ini yang sudah divaksin. Makanya sekarang ini kan kita juga untuk mempersiapkan sampai ke desa-desa ada gugus tugas. Jadi nanti mulai dari tingkat desa ada gugus tugas. Ini semua tugas ini maksudnya pemerintah itu bagaimana mempercepat pemutusan mata rantai sehingga tenaga-tenaga kesehatan kita ini bisa mereka menjadi fit kembali. Sekarang ini mereka sudah mengalami kejenuhan karena melihat pasien selalu bertambah. Nah, itu. Jadi kami minta kepada masyarakat nggak perlu khawatir. Kami ini sudah semua vaksin. Kami melakukan vaksin kedua dan tetap segar, tidak ada masalah apa-apa. Sebelumnya, vaksinasi tahap pertama kepada Forkopimda Kabupaten Simalungun sekaligus serentak kepada tenaga kesehatan telah dilakukan pada 1 Februari lalu di Rumah Sakit Ronda Haim Saragih, Batu 20. Dosisi Warmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sekumpulan warga Kota Pematang Siantar dari berbagai elemen masyarakat melahirkan sebuah organisasi yang pro-rakyat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun ketenagakerjaan. Mereka menyebutnya Organisasi Keluarga Besar Siantar Bersatu atau KBSB. Bertempat di Hall Siantar Hotel, Jalan WR Supratman, Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada 12 Februari lalu, Keluarga Besar Siantar Bersatu menggelar acara pelantikan kepengurusan Satuan Kerja Organisasi KBSB periode 2021 hingga 2024. KBSB terdiri dari berbagai elemen masyarakat, melahirkan sebuah organisasi yang pro-rakyat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun ketenagakerjaan. Mereka menyebutnya Organisasi Keluarga Besar Siantar Bersatu atau KBSB, yang awalnya digagasi oleh Robert Tua Siregar dan Hotman Bastian Siregar. Bahwa saat ini telah terbentuk Keluarga Besar Siantar Bersatu. Bahwa Keluarga Besar Siantar Bersatu ini munculnya adalah di tataran diskusi daripada pendiri bahwa mengingat Siantar ini memiliki banyak potensi dan banyak latar belakang dan heterogenitas yang ada di Kota Pematang Siantar.
Kita ketahui sendiri bahwa di Siantar ini juga potensi-potensi daripada komunitas-komunitas, ada Siantarmen, ada IKAPSI, ada Ikatan Anak Siantar, ada Ikan Asin, dan lain-lain. Mengingat bahwa Siantar ini adalah sangat berpotensi, maka kehadiran keluarga besar Siantar Bersatu sudah dirasa dan sangat perlu bahwa KBSB ini hadir untuk merajut daripada potensi-potensi daripada komunitas-komunitas tersebut. Tidak mau mengurangi potensi yang ada selama ini, tetapi adalah KBSB adalah ingin lebih meningkatkan lagi, ingin lebih merajut lagi kebersamaan tersebut. Mengingat ke depannya ini kita melihat bahwa Siantar ini merupakan banyak tantangan. Ketika nanti Siantar ini di jalur lintasan tol, bahwa kalau memang Siantar ini tidak bersatu, bahwa ini akan tertinggal. Kehadiran keluarga besar Siantar Bersatu adalah untuk membangun daerahnya, mengembangkan masyarakat itu sendiri, serta dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, KBSD menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah, melalui berbagai program dengan tujuan proses menuju masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan lahirnya keluarga besar Siantar Bersatu merupakan pengabdian membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra, yaitu ibu-ibu dan kelompok masyarakat Kota Pematang Siantar. Sehingga diharapkan nantinya program-program KBSD terrealisasi. Setelah apa yang telah kita kukuhkan hari ini, ya kita memang berharap bahwa ke depan pengurus juga dapat membuat program-program konkret yang nantinya bisa menyatukan daripada potensi-potensi tersebut dan kegiatan-kegiatan yang konkret. Jadi artinya kita tidak terlalu berharap kegiatan itu hiperbola atau sangat besar, tapi sedikit pun dia tetapi konkret bisa membantu. Makanya ke depan mungkin kita berharap pengurus juga bisa juga sebagai agent daripada program pemerintah, termasuk saat ini adalah program protokol kesehatan menjalankan 5M, dan juga adalah untuk penguatan daripada pemulihan ekonomi khususnya UMKM yang saat ini sangat terdampak di kalangan masyarakat di Kota Pematang Siantar. Dan ke depan kita berharap kesolidan daripada pengurus bisa lebih terjalin dan bisa mengkonsolidasikan ini sampai kepada level paling bawah di Kota Pematang Siantar. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.